Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil dari wawancara dan observasi anak dengan kategori underweight and overweight. Di sini dengan mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampunya Ibu Puspa Rahayu Utami Rahman, MPSI Psikolog. Oke, di sini yang pertama ada perkenalan dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Kristanto dari PS22H. Selanjutnya, Muhammad Karisma dari PS22I. Rizky Nurani Asmalia dari kelas PS22H. Rolistianto Prayogo dari PS22I. Saya Sismardinawan dari PS22H. oke, sudah itu perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan menyampaikan beberapa konten yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait apa itu underweight and overweight. Selanjutnya ada profile subjek. Selanjutnya ada observasi dan wawancara yang sudah kami lakukan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi pertama, saya persilakan. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus mengerti dulu apa itu underweight dan overweight. Next. Jadi yang pertama, underweight umumnya adalah kondisi anak yang memiliki berat badan terlalu rendah untuk usianya, yaitu di mana kondisi anak memiliki berat badan di bawah ideal di seumuran temannya atau sebayanya. Lalu yang kedua, overweight adalah kelebihan berat badan dibandingkan dengan berat ideal, di mana anak memiliki berat badan yang terlalu tinggi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, adalah apa itu IMT dan cara menghitung IMT. IMT adalah indeks massa tubuh, di mana indeks ini digunakan sebagai parameter yang ditetapkan oleh WHO, World Health Organization, sebagai perbandingan berat badan dengan kuadrat tinggi badan. Nah, cara menghitungnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dengan satuan tinggi badan meter dan berat badan kilogram. IMT ditentukan dengan cara mengukur berat badan dan tinggi badan secara terpisah, kemudian nilai berat dan tinggi tersebut dibagi untuk mendapatkan nilai IMT dalam satuan kilogram per meter kuadrat. Next. Di sini ada 4 kategori IMT menurut WHO. Yang pertama adanya underweight atau kurus, di mana berat badan anak di bawah 18,5. Selanjutnya ada normal, yaitu berat badan antara 18,5 sampai dengan 22,9. Lalu ada overweight atau gemuk, di mana berat badan 23 sampai 24,9. Dan terakhir adanya obesitas, yaitu berat badan di antara kisaran 25 sampai dengan 29,9. Next. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan underweight ataupun overweight. Yang pertama adanya kurangnya asupan makanan. Biasanya asupan makanan ini salah satunya termasuk gizi. Kalau underweight itu biasanya asupan makanan atau gizinya kurang diperhatikan. Lalu adanya faktor genetik atau gen bawaan dari orang tua yang bisa mempengaruhi, meskipun faktor ini tidak absolut, karena bisa saja meskipun orang tuanya kurus, tapi bisa saja anaknya gemuk. Lalu adanya faktor usia, selanjutnya ada gaya hidup. Seperti biasanya di orang-orang yang di kota, biasanya mereka itu gizinya terkecukupi, tapi sayangnya banyak yang gemuk gitu. Karena jarang-jarangnya orang-orang di kota untuk melakukan kegiatan aktivitas seperti olahraga dan jalan-jalan. Dan terakhir adanya infeksi. Next. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang profil subjek.
Next. Nah, di sini ada dua profil subjek kita, yaitu subjek overweight dan underweight. Yang pertama ada subjek dari overweight yang bernama di inisial ALP dengan usia 8 tahun dan berat badan 45 kg, tinggi badannya 130 cm. Nah, IMT-nya itu 26,62 kg, di mana dia melebihi dari IMT normalnya. Yang kedua, ada subjek dengan underweight yang bernama NHF dengan usia 9 tahun, berat badan 32 kg, tinggi badannya 144 cm, dan IMT-nya 15,43, yang mana kurang dari normal IMT-nya. Next. Yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah melakukan observasi terhadap perubahan fisik dan motorik. Yang pertama itu dari overweight dengan inisial ALP. Yang pertama itu dari perubahan fisik. Wajah bulat, pipi tembem, leher relatif pendek, perut buncit, jari-jari terlihat gemuk. Kemudian dari motoriknya, saat melakukan gerakan terlihat kesulitan dan mudah letih. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa foto dokumentasi. Yang pertama itu si anak mengambil barang, yaitu yang menandakan bahwa anak ini dari sistem motorik kasarnya berfungsi cukup baik. Cuma terlihat dia sedikit malu dan mudah capek. Yang kedua sama ketiga ini ada motorik halus. Dia terlihat menulis dan dia cukup baik untuk menulisnya. Udah, next. Ini yang tadi ya, yang mengambil barang videonya. Nah ya, dia cukup malu. Kemudian di sini ada wawancara terhadap orang tuanya. Yang berdasarkan wawancara orang tuanya itu, pola makan anaknya teratur, ditambah dengan kebiasaan anak yang sering ngemil dan aktivitas anak yang kurang. Ini next. Nah, ini ada dokumentasi lagi ketika kita wawancara dengan orang tuanya, menanyakan seputar kondisi anaknya. Nah, kemudian underweight bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Sis. Untuk selanjutnya di observasi pada anak underweight yang berinisial NHF, di sini terdapat perubahan fisik dan motoriknya. Untuk fisiknya sendiri yaitu tubuhnya kurus atau kecil ya, terus jari-jarinya juga kecil, kelihatan kurus juga. Terus motoriknya saat dia melakukan gerakannya tuh lincah dan cepat. Beda seperti anak yang overweight. Nah, ini foto dokumentasi si anaknya pas saya suruh lagi gambar saya dan lagi lagi loncat. Next. Nah, kelihatan ya dari cara larinya juga kesit gitu. Seloncatnya juga ya lumayan lah, meskipun agak malu-malu anaknya gitu. Berikutnya. Nah, setelah diwawancara pada orang tua si anak, berdasarkan wawancaranya itu ya memang si anak ini pola makannya agak susah dan lebih menghabiskan waktunya dengan ngemil, makanya berat badannya nggak pernah naik gitu, beda sama anak-anak seusianya. Next. Nah, ini berikut hasil wawancara pada orang tua si anak. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Dimas. Oleh materi selanjutnya, dipersilakan. Ya, baik. Untuk kesimpulannya,
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara underweight dan overweight pada anak usia 6-12 tahun, dapat diambil kesimpulan bahwa underweight dan overweight ini mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik pada anak. Seperti yang kita ketahui tadi, dari anak overweight dan juga underweight, mereka memiliki perkembangan fisik dan motoriknya yang berbeda. Untuk underweight dan overweight dipengaruhi oleh genetik, peran orang tua, dan juga lingkungan. Dan setiap orang tua yang memiliki anak mengalami underweight dan overweight berharap untuk anak-anaknya tetap sehat dan juga dapat melakukan aktivitas sehari-harinya serta bisa berkembang dengan normal bersama dengan teman-teman seusianya. Ya, terima kasih. Silakan Dimas. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih untuk para materi dan sudah disampaikan oleh para materi juga hasil dari observasi dan wawancara yang sudah kami lakukan. Terima kasih banyak. Jika ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.